Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sebutan kula amujaki dekat sataya jakacah alumni sangat empat sangat betok, khususnya dekat sahibul bed keluarga besar Taritan Hani. Pertama-tama syukur dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala sekadima yang malemaken boten kulubun panjenengan yang nikmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat sengkena yang malemaken kita kembali bisa berkumpul dipangki bermuajahah dalam rutinitas kita setiap bulannya. Muka-muka kalaban akompollah kalaban panjenengan yang tempat dekat dinto kalaban panjenengan ing rahmat Allah Subhanahu wa taala, ing maghfirah ampunan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, dan muka-muka kalaban pamaosan salawat gelak kalaban panjenengan tetap bekali kuah dari umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jakanca si umdiki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan akan cia malemangkin kak itu. Akompol situng orang edin situng tempat akompol orang min berapapun jumlahnya, yang penting lebih dari telur orang kan itu ampun dikatakan jamak banyak. Lebih dari telur, lemak, 10, 20, 100 dan semacamnya, maka tempat itu akan menjadi tempat yang penuh kalaban rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penuh kalaban berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kena sangat penting, sangat penting boten kuluban panjenengan saja untuk bisa istiqomah hadir dekat perkumpulan agak malemangken kan itu. Perkumpulan pengajian, perkumpulan atikir dekat Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan mau salawat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat hidup kita itu atau yang dibutuhkan oleh kita hakikatnya kadin nih kamu. Atikir, ngaji, mau salawat. Yang kita rasakan kalau yakin abek kadito kiburu ketika mau salawat kapi rasa tenang, lupa kapi otang lupa masalah sebenarnya compok elang kapi saya sebelum namangkat atau kermoso binina masuk dalam majelis elang kapi kalaban pangausan salawat kabaginah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mak, dan kalau katakan keadaan seperti ini yang
hakikatnya yang kita butuhkan itunya rasa tenang, rasa tenang. Karena kita yakin, kita tahu satu je manusia siapapun, siapapun pejabat, orang biasa, si adik pangkat, tukang beca, kiai, ustadz, orang kaya, orang miskin, satu jena pasti Kak Dinto pernah susah ben dipenuhi kalaupun permasalahan. Kak Dinto leres yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah adabu laqad khalaqnal insana fi kabad. Tantona omku sing Allah nyiptake manusia dalam kepayahan, dalam kesusahan. Ini keampun tebuna Allah. Manusia kan itu diciptakan oleh Allah mulai saporana mulai akabai ampun payah. Mulai akabai payah. Kemudian hasil tetingandung cukan sebini payah. Sampai sangang bulan. Lahir payah boleh. Payah. Ngurus nyosoe sampai 2 tahun. Payah. Raja ni kini umur 1 tahun, 2 tahun, karing tua nampon. Masalah. Satu sabtu. Jadi pas pelir ampun raja payah. Pokoknya sampai mati kan itu penuh dengan kepayahan. Penuh kalaupun kasus saat. Ini kan memang hakikatnya hidup di dunia seperti ini. Penuh dengan kepayahan, penuh dengan kesusahan. Cuma yang membedakan antara satu dengan yang lain kainto keimanan nah dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Cara menyikapinya orang kafir menyikapi kepayahan kainto beda. Masa orang mukmin menyikapi kepayahan kainto. Orang saya andi Allah, saya semak dekat Allah, beda cara menyikapinya kalaupun orang saya semak dekat Allah. Mana orang saya tak semak dekat Allah, adik masalah langsung ngalak jalur pintas. Alonca Suramadu ya. Maksudnya bunuh diri. Na'udzubillah. Tapi mana orang-orang saya semak dekat Allah Subhanahu wa taala. Kempang kasara setiap beda masalah pabur kapatu satu jena. Malah masemak dekat Allah. Bahkan orang-orang yang iman dekat Allah kan itu ketika diuji oleh Allah kalau kesusahan, maka hakikatnya mereka kan itu mendapat rasa nikmat. Kenapa? Karena berarti engkau ria yang masya Allah seakan-akan Allah ya dan jawab nah masemak dekat sengkau. Sehingga apa terkadang manabi dalam kenikmatan jauh dekat Allah, tapi dalam beri ujian susah syar Allah malah masemak dekat Allah. Jadi di balik itu semua ada maslahat yang kembali kepada kita semua. Sehingga para cakanca seumdi kisah ajunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira orang soki pas ada masalah nah. Pasti kopi ada masalah nah. Jangan dikira para kiai, para ustadz pas ada masalah nah. Tapi beda masalahnya tikel jalani sesuai dengan jalurnya Bang Sebab. Tak kira bisa borok kalau tani PC terus dia orang soki. Seandainya porok malah tambah kalau misalnya tambah jauh dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita nikmati apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, tinggal kita itu bersabar dan banyak bersyukur dengan ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ampun memberikan tips dekat kita. Cara kita itu supaya tenang itunya. Apa tebun Allah? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka tips dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin banyak tidak digunakan oleh kita, tidak dikerjakan oleh kita. Allah adabu ala enga-enga
Bidzikrillah kalaban engak dek Allah, kalaban atikir dek Allah, tatmainnul qulub, jadi tenang pun apa ate. Tekak banyak rasa susah, banyak kepayahan, tapi dengan zikir engak dekat Allah, maka semuanya itu akan hilang. Karena abah pun apa rasa tenang ketika engak dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Guna guru betul kaula abina Kiai Haji Muhammad Ihyamuddin hafizahullah. Beliau dalam salah situng pangacenna atau beda 4 tempat yang mana di 4 tempat ini kita itu bisa mengingat Allah. Beda 4 tempat yang mana di 4 tempat ini kita itu bisa mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah berarti hati kita bakal tenang. Nah, ini perlu kau ningi sareng kauluban panjenengan makleh hidup kita walaupun penuh dengan kepayahan, penuh dengan masalah, penuh kalaban kesusahan, maka lebet 4 kadita semuanya akan hilang. Hati kita akan tenang. Napa kadito? Saya pertama, indal adan, enalikana adan. Neka pertama, mun beda adan maka usahakan kita itu menjawabnya. Male aba engak dekat Allah. Kan dalam adan sebut asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau benar diki pas bada tebu adan bada tebu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Marilah kita salat. Itu semuanya itu dari lafaz adan sampai akhir, dari awal dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, Kak Dito mengingatkan kita dekat Allah. Keng rata-rata saboran kabunyaan dari abad Kak Dito cuek dekat adan. Walaupun dengar seakan tidak mengindahkan. Malah kelakuan-kelakuan tetap dilakukan. Saboran kurutan kaulah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ketika pengajian tafsir ngaji Quran beda adan ambu ajab adan. Nah disitulah kita itu akan mengingat Allah. Kalau mengingat Allah berarti hati abah bakal tenang. Napa boleh orang si ajab adan kadito para kanca si umti kisah ajunan Allah Subhanahu wa taala kadito kenapa bakal beda jaminan masuk surga. Orang si ajawab dekat lafaz tukang adan ay min qalbihi tubuna Rasulullah keluar dari Athena dakhalal jannah. Maka niscaya orang itu akan masuk surga. Eki gampang tapi malarat kita laksanakan. Nah, kasih pertama. Yang nomor 2, inda qiraatil Quran. Termasuk salah situng tempat saya di Pampa yang mana kita itu bisa mengingat Allah yaitu ketika membaca Al-Quran. Kenapa kok bisa kita itu mengingat Allah? Karena Al-Quran kadito kalamullah tabuna Allah. Berarti ketika kita membaca Al-Quran maka kita itu seakan-akan dialog sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya cek pas lepas dari Al-Quran ngereng bitong saus mangkin kan itu berapa lama Nabi HP mangkin kan itu mungkin beda bitongan 1 minggu berapa jam beda. Coba kita bandingkan dengan kita itu membaca Al-Quran kamu banyak kira-kira pantas orang kan itu susah amalolo macam dari Quran. Karena Quran kan itu pun Allah. Orang yang membaca Quran ingat Allah. Kalau ingat Allah berarti kita akan tenang. Tapi kalau berpancingan malah menjauhi Al-Quran. Lebih mendekat dekat perkara-perkara yang selalu menemani kita. Orang makin perkara si paling semak dekat abad nika. Ini kan HP. Padahal seharusnya Al-Quran yang kita jadikan sebagai teman hidup kita. Ini kasih nomor 2.
Nomor telok termasuk tempat yang bisa mengingatkan kita dekat Allah Subhanahu wa taala engki kadinto bersikap rahmat belas kasih sayang antar sesama. Siapapun orang itu. Kita lihat, kita contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kadito belas ongku dekat umat dekat siapapun, bahkan dekat anak-anak kini Rasulullah kadito belas. Rasulullah kadito diceritakan dalam satu hadis ketika setiap lebat dalam satu tempat, kemudian di situ ada anak-anak bermain, nak kanak kak dinto ambu tak amain, langsung nyabis dekat Rasulullah. Aleng-lengi Rasulullah. Berarti Rasulullah disenangi oleh anak-anak. Subhanallah, ketika didekati oleh anak-anak kelak, tong situng itu lagi masuk Rasulullah. Barakallahu lak sambil diusap pipinya. Ini kebelusa ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau berpancengan Eki apa boleh dekat anak bunyian apa? Bunyian kikir dekat anak. Eki bunyian nangkak suarana. Beda salah sitong sahabat lepai kalau beda kitabnya mana? Dalam sitong bekto itu mungkin kau lah pernah cerita ini mana beri nang mainong. Hah? Airbog KPP ya. KPP kasa bagaimana kenangan sahabat ketika diajar atau dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada salah satu sahabat ketika Abu Jam Allahu Akbar, bada salah satu sahabat as-Saiman. Mana di as-Saiman kan disunahkan kita mendoakan kalau mendoakan apa? Yarhamu Allah. Ketika Abu Jam bada as-Saiman, orang kan tahu sahabat kan tahu ajawab yarhamukallah. Refleks. Oh, sahabat saya lain le tolian ya bos. Si cakna saya gelak, saya tolak Harapa benar mangabuskan kok. Harapa mangabuskan kok. Sambil aja. Maksud sahabat malah pokok sahabat mokol-mokol pahana. Maksudnya surah buru pas ngerti ambu. Lastari salat etika ni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika etika ni sareng Rasulullah cerita sahabat ento beliau mengatakan dan kaulah tidak pernah melihat pendidik atau guru sebelum Nabi Muhammad dan sesudah Nabi Muhammad selebih bagus dari Nabi Muhammad. Cara adinina. Rasulullah ketika malai kaulah tak kikir, tak mokol, tak apesuan. Cuma Rasulullah ada salat ria tak pantas buta benar manusia. Salat ria esena cuma tasbih, takbir, dan baca Quran. Ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau pun panjenengan. Jadi guru misalnya, subhanallah. Kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalau pun panjenengan bersikap rahmat, belas kasih sayang dekat sesama, maka dinto kita itu akan mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Allah adi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana bisa tujuana andi sifat kadinto aman manusia. Ada orang atokar. Ada orang perang itu. Ini kasih nomor telok. Saya nomor 4. Tempat-tempat yang bisa mengingatkan kita dekat Allah engki kadinto ketika mau sholawat dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kena berdasalistung ulama ba'dul arifin, sebagian orang-orang si arif billah. Saya semak dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan paling manfaat pikiran di zaman ini, wabil khusus zaman mungkin kadito engki kadito mabinya istighfar ben mabinya mau salawat dekat Nabi Muhammad al-Mukhtar. Beda dua pikiran yang paling manfaat kalau berpanjangan
di zaman beliau. Napa boleh zaman mangken? Karena zaman kan itu satu hari setelahnya terus lebih coba tekali bangsa beluna. Sampai dapat dekat-dekat sebelum kiamat ampun tada orang mukmin isir orang kafir kapi. Nikah. Beliau mengatakan bahwasanya zikir yang paling bermanfaat di zaman ini khususnya adalah pertama memperbanyak istighfar. Yang kedua memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya manabi kulubun panjenengan di akhir zaman mangken terus nyaman odikna terus salamet itunya lebih-lebih ke akhirat dua tiga lebih-lebih kelak mau salawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun salawat kadinto ada para hadirin cakan casan ini Allah subhanahu wa taala. Subhanallah fadilana kepada Rasulullah ketika pada situng sahabat nyon petotu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadar waktu yang harus ia habiskan untuk membaca salawat sampai terakhir sehari semalam Rasulullah lantas mengatakan idan tukfahammak wa yufardambak. Kalau begitu, kalau memang engkau membaca salawat sehari semalam kadito, maka kebenaran Rasulullah satu je kasusaan nambahna bakal eja ke sareng Allah, bakal beda solusina. Palastari kasusaan itunya lebih-lebih pakai akhirat. Kalau ben salat wa yufardambuk bantu sana bakna bakal esapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk fadilan sholawat. Maka lepas kalaban mau karena ketika kita mau sholawat berarti kita ingat dekat Allah, dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi ingat dekat Nabi Muhammad, otomatis ingat dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena dua perkara kan itu akan selalu bersama, tidak terpisah-pisah. Makanya ketika Nabi Adam kan itu ala pemaksiat, nyon sapora dekat Allah, beliau kan itu mengatakan ya Allah bijahi Muhammadin ighfirli dzambi. Ya Allah kalaban pangkat Muhammad sapor aki tu sakula ya Allah. Sebut Allah atabu. Jadi dimma buat tahu Muhammad dia. Engki ya Allah. Dan kaula nangale tiang-tiang surga beda tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada perkara seepa bareng sareng ajunan kecuali perkara kelak andi pangkat setengki si aku mengku ajunan. Maka Nabi Adam tawassullah ketika nyon sapora libat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya makin kan itu montoro nyaman na odikna pabenyak maos cepot repot ampun lagi. Antara ka dukon, antara ka nyona ijazah apa tampu pun tani bekto. Seakan-akan bekto kan itu ampun sempit. Dekat kalau ben pancen karena mulai ampun apa yang kak baru kana sareng Allah Subhanahu. Cukup debut selawat. Terakhir pada tabuna Al-Imam Syekh Ali Jum'ah di dalam suatu khutbah beliau, ceramah beliau mengatakan idza aradta ridallahi fa'alaika bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau menginginkan mendapatkan ridhonya Allah, ada keinginan orang mukmin terus ridhonya Allah, maka fa'alaika bi rasulillah, maka wajib kita itu lebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebat mau sholawat, lebat ajaran ki apa? Sunnah-sunnahnya. Lebat Rasulullah, maka kita akan mendapat ridha Allah. Wa idza aradta ad-dunya fa'alaika bi rasulillah. Ketika engkau menginginkan dunia, toro katunya, toro nyaman itunya, toro cempur odit itunya, maka wajib lebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aradtal akhirah fa'alaika bi rasulillah. Ketika engkau menginginkan akhirat, maka wajib lebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pagi akhirat satu jena akan kembali dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah pemegang kunci swarga. Rasulullah pemegang syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Pakir. Kalau belum pancenun pakir bakal betul-betul tolong sareng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya cek lepas-lepas dekat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi beda asmana kanjeng Nabi sebut mau selawat ben ta'zim. Harus kita agungkan. Eka di sak beda majlis beda sebut asmana Allah, asmana Nabi Muhammad kudu anji rasa ta'zim. Ini penyakit yang harus kita hilangkan. Karena beda orang kan itu tidak peduli. Sebut Nabi Muhammad, sebut asma Allah tak peduli. Na'udzubillah. Bahkan sebenarnya Rasulullah kan itu ciri-cirinya orang munafik. Pada dalam situng hadis Rasulullah tabu salah satun la yastakhiffu bihim illa munafik dzusyaiba fil Islam wa dzul ilmi wa imamun muqsid. Bada telok golongan yang mana telok golongan kadito tidak akan diremehkan, tidak akan diremehkan kecuali kalau buat orang munafik. Berarti yang meremehkan itu hanya orang munafik. Saya beda dalam artian kadito ciri-ciri orang munafik. Siapa kadito? Pertama Nabi Rasulullah dzusyaiba fil Islam. Orang yang sudah lebih dahulu lebih tua dari kita dalam masuk Islam. Mungkin pertanyaannya siapa yang paling masuk Islam pertama kali? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti membeda orang tak menghormati dekat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti orang itu orang munafik. Nomor dua, wadzul ilmi, ben orang yang di ilmu. Mungkin pertanyaannya siapa pertama kali yang mengajarkan ilmu dekat para ulama? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti membeda orang tak takdim, mengintengkan dekat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membaca salawat dekat Nabi Muhammad, cuek dekat asmana Nabi Muhammad, dekat pengajian Nabi Muhammad, maka orang itu cirinya orang munafik. Wa imamun muqsid, ben imam penguasa yang adil. Mungkin terutamanya pasera imam yang paling adil itunya kan itu. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis kadinto para cakanca yang menjadi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ngirek iki abak kadinto betul-betul futuh dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada majlis Nabi Muhammad kadima edelma emos salawat, emos asmana Nabi Muhammad, baca Quran, maka abak kutu ta'zim. Abak kan itu kutu mengagungkan, abak kutu menghormatinya. Saborana sampai bada salah situng ulama kan itu acarita saking mengagungkannya deka acara maulid, maka saborana membeda acara maulid kan itu cak rokok. Kenapa? Karena di waktu itu Nabi Muhammad pernah kejadian abeli. Ketika ditanya apa Rasulullah panjenengan kan biasanya hadir di acara maulid, beda orang ngarokok. Beda orang ngarokok. Halo. Abadi. Nah, bahkan nama beda biasanya mantan beda kiai biasanya macam tola al badru alaina. Cak nagu sholah. Tak pantas. Itu bukan untuk kita, bukan untuk manusia, bukan untuk umat, tapi itu untuk Nabi Muhammad. Abad tak bisa disamakan dengan Nabi. Neka hasil dari pola pak zauk, perasaan takdimnya mereka ulama-ulama kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nakila abali boleh iki manabi kita itu hadir ke acara maulid, hadir ke acara pengajian saya sebut dalam Allah dan asmana Rasulullah, maka kita itu harus menghormatinya. Takdim, hadirkan Allah, hadirkan Rasul, karena kak dinto yang bisa menyelamatkan kalau ben panjenengan itunya ben lebih-lebih pakai akhirat. Moga-moga dan kalau ben panjenengan yang taufik dari ajunan Allah Subhanahu wa taala bisa andi rasa takdim dekat Allah, andi rasa takdim dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seneng atikir dekat Allah, seneng mau selawat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kena kaula ben panjenengan masuk sareng Allah dekat komunitas kelompok minaz zakirin waz zakirat, orang-orang si ahli zikir mau selawat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kali kompol sareng Nabi Muhammad pakai iswarkan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jakob misalkan dintoh palang rabbina batan kalau nyon saparah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyya wa la mahrumatika ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina Muhammad ya nabiy rahmah ya abul qasim inna nas'aluka ila Allah fi hajatina kulli tuqdah. Allahumma qdi hawaijana min hawaijina wal akhirah bi rahmatika ya Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin wa hasin akhlaqana waj'alna ya Allah waj'alna ya minas salihin was salihat waz zakirin waz zakirat birahmatika ya arhamar jadi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah. Inna shiratal mustaqim.